Sudah berhasil untuk setting transfer responnya, alhamdulillah. Dan Anda tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu bingung-bingung untuk menyeting transfer respon. Jangan lupa dukung terus Haji Banjar. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, like, komen, dan bagikan artikel ini, konten ini. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang juga memerlukan, yang juga lagi kebingungan untuk men-setting transfer respon di server ANBK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pejuang ANBK, proktor ANBK maupun teknisi ANBK, dan juga semua sahabat-sahabat Haji Banjar yang masih setia dengan Haji Banjar dan selalu bersilaturahmi, saling dukung, saling memajukan channel bersama. Kali ini saya akan kembali berbagi khususan untuk sahabat-sahabat yang berjuang di bidang pendidikan, khususnya sebagai proktor ANBK yang mengelola server ANBK untuk ujian asesmen di sekolahnya masing-masing. Nah, kali ini saya akan membagikan hal yang simple saja, tidak ribet-ribet ya. Tapi banyak yang terkadang gagal seperti ini. Saya akan membagikan cara setting transfer respon di server ANBK. Hanya 4 menit sahabat-sahabat beres. Tidak perlu berhari-hari untuk men-setting transfer respon. Karena memang transfer respon ini diperuntukkan bagi server apabila PHD-nya rusak di tengah-tengah kita mengerjakan soal, maka semua jawaban siswa akan tersimpan ke folder di mana kita meletakkan men-sharing transfer respon itu. Bisa di flash disk, bisa juga di dalam hard disk di bagian drive yang lain. Tapi resikonya kalau di hard disk, kalau hard disknya yang mati, maka habislah semuanya. Jadi saya anjurkan untuk transfer respon ini menggunakan flash disk yang dipasang di USB servernya. Kemudian folder yang di dalam itu kita buat folder transfer respon yang di-sharing ke server itu. Nah, jadi ada 4 poin yang harus Anda setting untuk bisa berhasil dia dalam membagikan, dalam sharing transfer responnya. Yang pertama, Anda harus sudah berhasil sinkron seperti ini. Ini sudah berhasil disinkron. Kalau belum berhasil disinkron, maka tidak akan keluar settingan transfer responnya. Yang kedua, Anda harus ingat, dan jelas saja pasti ingat ya, alamat IP dari server Anda, karena akan diletakkan di bagian sini. Kemudian Anda juga harus memberikan password pada PC Anda, pada PC servernya, password dan username-nya. Kalau Anda tidak tahu itu, maka gagal semuanya. Jadi yang pertama, alamat IP dari server Anda harus tahu. Yang kedua, Anda punya flash disk. Yang ketiga, mengetahui password dan user dari PC yang digunakan di server itu. Ketika kita menghidupkan komputer, akan keluar loginnya, menu loginnya. Harus diaktifkan password dan server dan usernya itu. Oke, kita langsung saja. Sekitar 4 menit ke depan kita akan setting transfer respon dan ikuti langkah-langkahnya seperti yang saya bagikan berikut ini, dan saya jamin Anda akan berhasil. Oke. Sahabat-sahabat pejuang ANBK, karena kita dianjurkan untuk menggunakan flash disk dalam sharing folder transfer respon ini, maka saya sarankan Anda memformat flash disknya terlebih dahulu. Nah, jadi Anda setelah berhasil sinkron, kemudian silakan untuk logout dulu dari server Anda, tapi PHD-nya tetap berjalan, tidak apa-apa. Nah, kita format dulu flash disknya, dianjurkan. Tidak diformat, tidak apa-apa, tapi untuk keberhasilan, biar flash disk yang benar-benar bersih untuk kita format dan digunakan murni untuk transfer respon, tidak campur dengan folder-folder yang lain. Itu akan lebih aman, sahabat-sahabat, dari virus dan lain-lain. Nah, setelah selesai diformat, maka kita tinggal membuat folder baru di dalam flash disk itu, dan kita beri nama supaya kita mudah mengingatnya. Beri nama transfer respon dengan baik, diberi nama huruf besar awal kata gitu ya, supaya bagus. Nah,
Setelah itu kita buka foldernya. Nah, lalu kita klik kanan folder tadi, kita ambil berbagi, lalu berbagi lagi, dan pastikan untuk everyone-nya itu disetting baca dan tulis. Oke. Nah, setelah terlihat seperti ini, sudah ada alamat folder yang sudah dibagi. Nah, setelah itu kita tinggal cek apakah sharing kita tadi sudah berhasil. Sharing everyone read and read-nya sudah bisa berhasil. Maka kita buka explore. Di explore ini my computer ini, kita ketikkan alamat IP dari server itu. Caranya garis miring 2 kali, ditambah alamat IP. Lalu kita buka foldernya. Jika folder yang sudah kita beri nama tadi sudah muncul, berarti sudah berhasil, dan kita tinggal buka folder itu. Lalu kita copy alamatnya yang ada di pencarian Explorer komputer ini. Nah, inilah yang akan kita letakkan di folder DOM-nya. Kita tinggal Ctrl A di sini, klik Ctrl A dan copy, lalu aktifkan server kita login. Kita login. Oke, kita login dulu ya, kita tunggu. Masukkan password karena tadi kita harus logout dulu. Nah, kita sudah berhasil aktif. Kondisi aktif seperti ini, kita langsung klik transfer respon. Lalu yang bagian penting di sini adalah folder DOM tadi. Kita tinggal paste alamatnya tadi di sini. Alamat itu terdiri dari IP dari server kita dan folder yang sudah kita sharing tadi yang berada di flash disk. Karena sudah kita beri nama, maka kita akan mudah mengingatnya bahwa itu adalah folder yang baru kita buat dan baru kita sharing. Kita coba alamat yang salah, maka yang terjadi nanti ketika kita menyimpan, kita lihat dulu. Oke, kita biarkan dulu, kita salahkan alamatnya. Jadi intinya kalau terjadi kesalahan di folder DOM, alamat folder DOM ini, maka pasti akan gagal. Coba kita akan salahkan bagian alamat dari folder. Dan Anda wajib tahu username dari PC Anda, PC yang jadikan server, dan juga passwordnya. Kemudian alamat IP sama dengan di alamat dari transfer respon tadi. Ini 192.168.0.199. Oke, ini kita salahkan. Yang terjadi adalah DOM gagal diganti. Oke, akan kita betulkan alamatnya. Coba dibetulkan. Biar salah sedikit aja tidak apa-apa ya. Ia bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwa kesalahan satu angka maka akan menjadi sebuah kegagalan. Nah, ini sudah betul alamatnya dan folder DOM berhasil diganti. Oke, sahabat, demikian. Sukses. Coba dites lagi. Oke, folder DOM berhasil diganti. Karena kita sudah menempatkan alamat dengan benar, kemudian user dengan benar, dan juga password dengan benar, maka pasti dijamin 100% akan sukses. Hanya dalam 4 menit ya sudah selesai, bahkan bisa lebih cepat dari itu, dan kita sudah bisa memulai tes atau uji cobanya. Oke, sahabat-sahabat. Nah, jadi gampang sekali ya bagi Anda yang mau menggunakan harddisk juga silahkan, tapi harddisk di drive lain di dalam PC itu juga silahkan. Tidak perlu diformat harddisknya, tapi hanya kita perlu memberi nama folder yang pasti bisa kita ingat bahwa itu adalah folder yang kita bagikan untuk transfer respon. Jangan sampai lupa apa foldernya. Kalau di flash disk gampang kan. Nah, oke sahabat-sahabat, bagaimana? Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, mantap. Sudah berhasil untuk setting transfer responnya, alhamdulillah. Dan Anda tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu bingung-bingung untuk menyeting transfer respon. Jangan lupa dukung terus Haji Banjar. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, like, komen, dan bagikan artikel ini, konten ini. Siapa tahu ada teman-teman Anda yang juga memerlukan, yang juga lagi kebingungan untuk men-setting transfer respon di server ANBK-nya. Oke.
Salam sukses bersama, selalu silaturahmi, dan semoga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.